Halo, selamat malam. Salam olahraga. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba atau FIFA Matchday di bulan September ini menghadapi China Taipei dan juga Lebanon. Nah, setelah Jumat kemarin melibas China Taipei 6 gol tanpa balas, tim Garuda kembali menjalani laga uji coba kedua menghadapi Lebanon pada Senin esok. Lalu seperti apa prediksi jalannya laga antara tim Garuda menghadapi The Cheddars? Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports Asa Garuda menuju Piala Dunia. Kita ke informasi pertama, Indonesia berpesta gol saat menghadapi timnas China Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam. Eksperimen pelatih Patrick Kluivert menurunkan formasi 4 back dan merotasi skuadnya berbuah kemenangan telak 6-0. Patrick Kluivert memanggil 27 plus 3 pemain yang baru dinaturalisasi untuk laga FIFA Matchday bulan September ini untuk menghadapi China Taipei dan juga Lebanon pada 5 September lalu dan juga 8 September mendatang. Nah, berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil untuk tampil memperkuat Garuda di FIFA Matchday yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk menganalisa laga timnas melawan China Taipei Jumat kemarin, kita akan membahasnya dengan narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir di studio. Ada analis sekaligus pengamat sepak bola senior, ada Bung Soccer, ada Mas Akmal Marhali. Mas Akmal, terima kasih sudah datang. Siap. Untuk menghubungi melalui sambungan Zoom ada mantan pelatih timnas Coach Aji Santoso. Tapi kita langsung ke dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, ada Bung Ropan dan juga Mas Kemarin. 6-0 begitu ya, apakah menambah atau menjadi katalis semangat buat kami para supporter begitu? Kan saya mau beralih ke Mas Akmal, bagaimana penilaian Anda bahwa memang ada pemain-pemain yang tidak dimainkan tetapi hasilnya sebenarnya cukup memuaskan tetapi tidak untuk berpuas diri. Bagaimana pandangan Anda soal pertandingan kemarin? Ya. Dulu ada Coach Aji Santoso yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat malam Coach Aji dengan Diana di studio. Selamat malam Mbak Diana. Lawan Lebanon Senin nanti. Ropan terlebih dahulu, ini soal formasi back, karena kalau kita kilas balik begitu ya, Kluivert itu sempat Indonesia lawan Australia itu sempat mengubah pola permainan begitu ya, bisa dikatakan, kemudian kembali lagi menggunakan pola. Analisa Anda, apakah ini memang benar-benar seuji coba itu, bereksperimen itu biar ketahuan? Kita perlu dengan 3 back. Kita kuat dengan ego yang bermain, termasuk ini soal Marcelino yang dinilai, kalau kita lihat di media sosial, kita scroll banyak yang menyebutkan nih rapornya setengah merah bahkan ya. Bagaimana pendapat Mas Akmal juga yang kalau kita petakan kena umbang netizen ini. Beberapa Mas Akmal juga Coach Aji, ini ada Beckham Putra dan juga ada Mark Locke. Nah, saya mau ke Coach Aji terlebih dahulu. Coach Aji, mungkin boleh disampaikan baru untuk penggantinya oleh? Ramadan memang real pemain nomor 9 ya, sama seperti Oleh. Tapi kalau Oleh yang bisa mengisi posisi tertentu begitu, apakah memang sistem ini cukup baik itu untuk diterapkan supaya bisa semakin memotivasi, entah itu dari segi moral, dari segi kemampuan para tim anggota ataupun pemain yang dipilih begitu untuk masuk timnas? Mungkin dari Mas Akmal terlebih dahulu. Ya, sekarang kan sepak bola bisa bermain di berbagai posisi dan saya pikir nanti Coach Aji Santoso bisa menjelaskan. Setelah jeda kita akan ulas prediksi juga jelang laga timnas lawan Lebanon pada Senin esok. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports Asa Garuda menuju Piala Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai melibas China Taipei setengah lusin gol tanpa balas, Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday selanjutnya menghadapi Lebanon. Dan setelah melakukan rotasi pemain saat menghadapi China Taipei, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya saat menghadapi Lebanon yang disebut-sebut memiliki kualitas dan juga ranking FIFA yang lebih baik dari timnas Indonesia. Dan sekarang kita akan mengulik prediksi starting 11 timnas saat melawan Lebanon di pertandingan esok. Dan sudah ada Bung Ropan juga yang sudah bergabung bersama saya. Ini kita akan lihat begitu ya Bung Ropan dalam sesi konferensi pers ini kan setelah laga melawan China Taipei. Pelatih Kluivert ini memberi kode tak akan mengubah formasi ini melawan Lebanon. 4 back akan Eliano. Kalau bicara kemarin bermain, dicoba eksperimen A, B, C ini bisa lebih banyak begitu ya. Lebih dahulu, Coach Aji, tadi kan apa yang bisa Indonesia manfaatkan untuk jadi katalis semangat yang seperti mungkin yang Mas Akmal sebutkan, moralnya ada, kemampuannya juga ada. Masih bisa lebih pendek, tapi saya mau tanyakan soal sebenarnya apa yang bisa ditawarkan oleh Adrian, tapi usai jeda kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan mengulas sedikit lagi prediksi tentang peluang Indonesia di kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Indonesia akan merajut asa melaju ke Piala Dunia melalui 2 pertandingan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia.
Irak dan juga Arab Saudi tentu bukan lawan yang mudah, ditambah lokasi pertandingan yang juga sempat menimbulkan kontroversi. Nah, kita akan kembali ke dialog pada malam hari ini ke Bung Ropan terlebih dahulu juga sama Mas Akmal. Ini sebenarnya harus ada strategi untuk bisa memaksimalkan potensi pemain supaya diatur ritme latihannya supaya peak ataupun kemampuan paling maksimalnya itu ada ketika pertandingan utamanya. Juga menang di laga uji coba 2-1 melawan Makedonia begitu ya, Makedonia Utara. Ditambah kita juga harus waspada nih dendam masa lalu Arab Saudi ketika kita berhasil. Ini meskipun juga ranking yang lebih tinggi, tapi kalau bicara ini melihat ada konflik internal juga di timnas. Tapi sebelum ke analisa sana, saya mau mengajak Anda semua untuk melihat jadwal posisi tim mewah seperti ini, bagaimana peluang Indonesia masuk ke Piala Dunia ataupun mungkin lolos di babak 4 ini. Nah, tercatat masuk edisi ketiga Piala Dunia Prancis 1938 Hindia Belanda tapi itu ya sebelum proklamasi kemerdekaan, dan kita doakan dan kita harap tentu ya skuad Garuda dan mandulnya nama Indonesia di ajang Piala Dunia bisa segera diakhiri. JIC dan juga kawan-kawan. Terima kasih tiga narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bung Ropan, Mas Akmal dan juga Coach Aji yang tersambung melalui hubungan Zoom. Kami akhiri CNN Indonesia Sports pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Sampai jumpa. Salam olahraga.